Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Reski Amalia, NIM 20003, kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen atau kulit. Sistem integumen atau kulit adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem ini merupakan sistem organ yang terbesar seperti kulit, bulu, sisik, kelenjar keringat, atau lendir, dan kulit. Ciri-ciri kulit yaitu yang pertama, pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan atau pengaruh di luar lingkungan. Merupakan alat tubuh yang terberat, yaitu 15% dari berat badan. Memiliki luas 1,50 meter sampai 1,75 meter. Daerah yang paling tebal yaitu berada pada daerah telapak tangan dan telapak kaki dengan tebal 66 mm dan terdapat pada daerah penis 0,5 mm, yaitu lapisan yang paling tipis. Kulit memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutan atau lapisan hipodermis. Lapisan epidermis sendiri adalah salah satu lapisan kulit yang terdapat paling luar, mempunyai fungsi untuk menjaga kulit tubuh dari pengaruh lingkungan dan kuman. Lapisan epidermis sendiri terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama itu lapisan korneum. Lapisan korneum terletak paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel gepeng yang mati, tidak berintih, terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel keratin. Yang kedua yaitu stratum lucidum, terdapat langsung di bawah lapisan korneum, memiliki lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, lapisannya seperti bulir padi. Yang keempat yaitu stratum spinosum, terdiri dari 5-8 lapisan, memiliki lapisan yang paling tebal. Yang kelima yaitu stratum basalis. Stratum basalis ini adalah lapisan epidermis yang paling dalam, berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel yang berbentuk kubus, terdiri dari sel-sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Yang kedua yaitu lapisan yang terdapat di tengah atau lapisan dermis. Lapisan ini paling tebal dari 3 lapisan utama kulit yang terletak di antara lapisan epidermis dan lapisan subkutan. Lapisan dermis sendiri terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama itu lapisan pars papillare, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah, memiliki jaringan ikat jarang. Yang kedua itu pars reticulare, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf dan kolagen, memiliki jaringan ikat yang padat. Fungsi dermis yaitu sebagai struktur penunjang, sebagai suplai nutrisi, sebagai respon inflamasi. Yang ketiga, lapisan ketiga yaitu jaringan subkutan. Jaringan subkutan ini adalah lapisan di bawah dermis yang terdiri dari lapisan lemak, mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Lapisan ini juga banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan lemak. Merupakan jaringan adipose sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Tempat ini juga tempat penumpukan energi sebagai bantalan terhadap trauma. Fungsi
jaringan subkutan atau hipodermis, yaitu sebagai isolasi panas, cadangan kalori untuk mengontrol bentuk tubuh. Jaringan hipodermis terdiri dari folikel rambut, folikel lembut, jaringan lemak, kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Melanosites mampu memproduksi pigmen coklat. Melanin dapat menyerap sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA kulit. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA dan membantu mencegah kanker kulit. Struktur aksesoris kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus yang berfungsi untuk mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut sehingga rambut menjadi halus, lembut, dan lentur. Kelenjar keringat terdiri atas dua, yang pertama kelenjar ekrin dan yang kedua kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin sendiri terdapat di semua kulit. Pelepasannya atau sekresinya sebagai keringat yang biasa berada di pada telapak tangan dan telapak kaki, dahi juga sebagai reaksi tubuh terhadap stres dan nyeri. Kelenjar apokrin terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar aktif pada masa pubertas dan pada siklus haid. Fungsi kulit yang pertama yaitu sebagai proteksi, itu untuk melindungi diri dari kuman dan pengaruh di luar lingkungan. Yang kedua yaitu sebagai pengontrol atau pengatur suhu. Yang ketiga yaitu sebagai sensibilitas atau merasakan rangsangan atau rebahan atau rasa nyeri. Keseimbangan air, sebagai keseimbangan air. Yang kelima yaitu dapat memproduksi vitamin yang dibutuhkan oleh kulit atau oleh tubuh kita.